Aneh banget deh, setiap aku bikin video yang paranormal pasti ada something wrong. Hey guys, it's Nessie. How are you guys? Gimana kabar kalian? Sakit aku udah hampir completely gone, which is so good. Dan semoga kalian juga sehat. Anyways, karena aku udah lama banget nggak bikin Q&A. The last time was like forever ago. Jadi aku minta kalian buat submit questions di post yang ini. Aku genuinely, seriously mikir bakal ada kayak at least paling banyak 40 pertanyaan. Demi apapun aku pikir top paling tinggi lah 50. Oke, itu udah banyak banget buat aku. Ternyata sampai aku filming video ini ada 841 komen. Anyways, dari semua itu obviously aku nggak bisa answer satu-satu, nggak bisa jawab semuanya. Tapi aku pilihin yang paling menarik buat dijawab di video ini. Emang Nessie punya waktu? Iyalah, kan aku kurang kerjaan. Anyways, let's get to the video. Oke, pertanyaan pertama datang dari Royhan SL _. Dia pertanyaan pertama dari 841 dan mewakili kayak kapan nikah? Seriously? Toha nanya, satu YouTuber Malaysia yang kamu kenal? Well, aku udah pernah bikin video bareng The Ming Ting. The Ming Ting is such a great Malaysian channel and they're really awesome too. Jadi kalau kalian belum nonton, go watch it. Kamila Hanifa _ bilang, bikin room tour dong kak. Guys, kamarku itu dari skala bersih sampai berantakan, itu levelnya di sistem kejujuran DPR Indonesia. Kapal pecah. Jadi never a room tour. Kayak kalian nggak mau lihat kamar aku. KVN _ KNCF. Thanks neighbor. Iqbal Nugroho 20 tanya, halo Nessie, gaya berpakaian lo biasanya kayak gimana? Sebutin from head, shoulder, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Aku tuh orangnya simple banget, jadi most days aku cuma pakai kaos dan jeans. Siapa di sini yang juga tim kaos dan jeans? Super duper comfy. Jadi paling biar kelihatan lebih presentable, biar kelihatan lebih niat dikit gitu, aku tambahin kayak aksesoris, kayak kalung atau kayak jam. Favorit aku ini Daniel Wellington. Ini tuh aku pakai religiously setiap hari. I love this watch so much. Desainnya simple banget dan sophisticated gitu, ala-ala fashion blogger gitu, ngeribet. Dan aku juga punya coupon code Nessie Judge aja kalau kalian mau belanja dari Daniel Wellington pakai Nessie Judge dapat diskon 15%, which is awesome. Ada beberapa yang DM aku kayak bilang pakai kupon aku terus beli yang sama, jadi kita kembaran gitu. Oh, dan kemarin aku dikirimin produk mereka yang baru. Ambil dulu, sebentar. Di UPS gini. Should we unbox this? Kayak tadi abis jadi fashion blogger, sekarang kita jadi koko review. Jadi hari ini kita bakal review Daniel Wellington. Datangnya di plastik seperti ini. Delivery note. Oke, dan di dalamnya amplop putih itu ada packagingnya biru tua. Gak enak ya guys ngomong kayak gini, biasa aja. Kalian dapat amplop juga kayak gini kalau misalkan kalian mau ngasih ini sebagai hadiah. And if you open it, wow, it's so pretty. Jadi dia lebih kecil dari yang punya aku, obviously. Dan strapnya kayak mesh gitu. Wow, sumpah ini cantik banget. I'm gonna wear this. I'm in love, how pretty is that? Aku kembaran sama Kendall Jenner. Anyways, kayak aku tadi bilang, kalau kalian lagi cari jam dan pingin kembaran sama aku, yalah, atau Kendall Jenner, ngapain kembaran sama aku kalau bisa Kendall Jenner? Anyways, kalian bisa pakai kupon code aku, Nessie Judge aja, dan kalian bakal dapat potongan 15%. Good deal, right? KVN _ KNCNA nanya, lebih suka rambut pendek atau rambut panjang tapi warna ungu? Aku mau sih punya rambut panjang warna ungu. That would be amazing. Tapi aku potong rambut juga karena aku terlalu males buat nyuci dan ngeringin rambut panjang. Jadi ya aku milih rambut pendek aja. M. Nasrah nanya, kak bisa Indian accent? Gimana sih? I don't know. You tell your brother and sister. You ask your father, you ask your mother. Tadi Nasrah. So bad. I like some chapati mixed with curry, chicken curry, and biryani. Oh, that's Italian. I'm about to go. Oh, bellissimo. Chapati. Gak bisa. Doom.
Tanya, lebih suka Disney atau Marvel? Jarvis, answer this question. Aku jujur aja grew up sama Disney. Mungkin kan aku cewek, jadi aku waktu kecil nontonnya princess-princessan gitu. Tapi aku lebih suka Marvel daripada DC. Kalau kalian, do you guys prefer DC atau Marvel? Komen-komen di bawah. Jusanda Rizky asks, Hi Nessie, can you speak Hi, it's Nessie on everyday in Korean please? 안녕하세요, 저는 Nessie입니다 on everyday. I can't. Shibalo. Akmal Ramadana asks, collab sama Young Lex atau Akarin? Can I have both please? Aku mau collab sama dua-duanya. Kenapa harus satu? Dua-duanya aja. Ferika RWN asks, lebih suka film horor atau romantis? Aku paling suka film romantic comedy, tapi kalau bisa ditambah horor, that would be grand. That would be awesome. Yasmin underscore 58156 nanya, negara apa yang paling kakak suka? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya, and Finland. Weird nameless underscore nanya, Kak Nessie, kalau ada kelinci, burung, sama monyet yang lomba naik pohon kelapa, siapa yang bakal duluan dapetin pisangnya? jawabannya adalah aku yang pertama dapat pisangnya karena itu pohon kelapa ya. Jadi yang lain pada nyari di pohon kelapa, aku nyari pisang di Indomaret. Nuno underscore Zaki nanya, Kak Nessie fobia apa? I'm claustrophobic karena aku punya asma, jadi aku nggak bisa di tempat yang kecil, so I have claustrophobia. Lumayan parah, jadi aku nggak bisa nonton film-film di mana karakternya terjebak di tempat kecil. Nonton aja aku nggak bisa, aku pasti kayak Sakalis nanya, Kak, menurut kakak SMA bagusan IPA apa IPS? Sama mau nanya kakak pas SMA ngambil IPA atau IPS? waktu aku SMA aku sekolah di sekolah yang berkurikulum internasional. Jadi aku nggak pernah harus milih IPA sama IPS. Aku ngambil bisnis. Jadi aku belajar psikologi, bisnis dan segala macam gitu. Tapi sejujurnya 100% aku mau bilang IPA belum tentu lebih baik dari IPS dan IPS belum tentu lebih rendah dari IPA. Dulu aku sering banget denger kayak, wah dia pinter, pantesan masuk IPA. Menurut aku yang pinter adalah orang-orang yang tahu tujuannya mau kemana. So each one is best for different people. Dwi underscore hijrah underscore 14 nanya, Kak Nessie sejak kapan berteman dengan Kak Aulion? 2013 atau 2014 ya? Kayaknya tahun 2014 aku pertama kali ketemu Aulion itu di pesta Halloween gitu. Nggak tahu deh masih ada fotonya atau enggak. Kalau ada, that's the first time I've ever met Aulion. Jadi udah 3 tahun. Shella.Zahrania says, there are 300 plus comments and I know that I'm not that lucky for you to answer me. Girl, but how are you today? Girl, thanks for asking. I am well and I hope you are too. Names asked, Kalau Kak Nessie bisa, lebih milih bisa baca pikiran orang atau bisa pengelana waktu? Jadi Kak Nessie bisa pergi ke masa lalu or the future? pengelana waktu sih. Soalnya kayaknya stressful banget deh kalau bisa baca pikiran orang, nggak sih? Aduh, perut gue mules nih. Sevi Safia ask, pernah ngalamin paranormal experience apa? Jadi beberapa tahun yang lalu waktu aku SMA itu, rumah papaku itu sempat direnovasi. Jadi kita sekeluarga harus pindah ke rumah yang dekat juga dari rumahku. Tapi rumah itu udah bertahun-tahun kosong. Kalau kalian tahu, waktu zamannya Pak Habibie jadi presiden, videonya somehow corrupted. Aneh banget deh, setiap aku bikin video yang paranormal pasti ada something wrong sama filenya. Anyways, jadi waktu zamannya Pak Habibie jadi presiden, so he was like really into airplanes. Mereka mau bikin pesawat pertama bikinan anak bangsa. Jadi Pak Habibie punya satu tim namanya IPTN. Dan rumah yang aku tinggalin itu adalah rumah mantan petinggi IPTN. Rumah yang bisa dibilang cukup mewah pada zamannya. Tapi saat aku dan keluarga aku tinggal di situ, kolam renang di rumah itu yang super gede, isinya udah lumut semua dan airnya hijau. I'm pretty sure banyak ular dan ikan yang tinggal di situ. Kadang-kadang aku suka lihat ikan loncat. Patung-patung malaikat besar yang tadinya putih, waktu aku tinggal di situ udah dilumutin, hidungnya patah, ada yang tangannya patah, jarinya patah, kakinya udah pada hitam-hitam. It was so scary. Jadi aku tidur di satu kamar bareng adikku Naznit. Di kamar itu sebelahnya ada ruangan besar dan ada sliding door dari kamarku yang connect ke kamar kosong itu. Kamar kosong itu mungkin dulunya kayak playroom buat anaknya yang punya rumah. Jadi mungkin biar anaknya nggak nyoret-nyoret bagian rumah tembok yang lain. Tembok di kamar gede kosong itu semuanya gambar-gambar anak kecil gitu, jadi boleh dicoret-coret segala macam. Suatu malam aku kebangun dan aku lihat sliding door yang connect kamar aku ke kamar yang kosong itu kebuka. Karena aku penasaran dan papaku selalu ngajarin bahwa kita nggak harus takut sama yang paranormal itu, aku jalan ke ruangan itu dan aku lihat ada sebuah figur hitam
lagi duduk sambil gambar di tembok. Bayang gak sih, jadi itu figur hitam karena gelap juga aku gak bisa terlalu ngeliat, tapi kayak tangannya naik gitu sambil kayak gambar. I couldn't really say anything or like understand what was happening. Aku takut dan bingung banget sumpah. Jadi aku langsung bangunin salah satu mbak yang waktu itu kerja di situ, and I told her what happened. Jadi aku bilangin apa yang aku barusan lihat. Babysitternya adek aku bilang kayak enggak kamu mimpi ayo. Itu aku SMP deh, jadi nggak terlalu besar juga, nggak SMA juga. Jadi si mbak bilang kayak udah tidur yuk kamu mimpi aja, kamu mimpi. Aku tidur lagi, aku coba tidur, aku nggak bisa tidur tuh. Aku kayak baru sekitar jam 5-an gitu tidur. Waktu aku bangun, aku bilang ke mamaku what happened. Mamaku bilang ya udah kamu baca-baca segala macam. Ternyata yang mamaku nggak bilang adalah itu tuh sering banget kejadian. Tiba-tiba penggorengannya jatuh atau kayak gitu-gitulah, itu banyak banget di rumah itu. Paling maksimal banget itu adalah, jadi kan adekku yang kecil ada 2, Nilover waktu itu umur 5 tahun, Norin umur sekitar 2 tahun. Dan dua-duanya punya babysitter. Suatu hari sore-sore gitu mau maghrib, babysitternya Norin bawa Norin keluar buat dia kayak beli kacang atau apa gitu. Babysitternya Luffy di rumah sendirian. Pas babysitternya Norin balik, dia kaget banget karena babysitternya Luffy itu kayak tergeletak di lantai, terlentang gitu. Semua furniture di ruang makan dan ruang tengah semua kebuka, jatuh, tergeletak. Terus babysitternya Norin, Mbak Puji tuh kaget banget kayak ya ampun, namanya siapa ya? Mbak Ani atau siapa ya? Kayak bangun gitu kan. Sama dia dikasih kayu putih gitu buat bau-bauan biar bangun kan. Waktu dia bangun, dia bilang, aku nggak tahu ada angin, but tiba-tiba dia out. Jadi dia tuh waktu pingsan, nggak sakit apapun, dia cuma inget terakhir ada angin. Itu bener-bener kayak klimaks paling bizarre di rumah itu. Sumpah aku cerita ini aja kayak merinding gitu. Tapi aku mau tahu cerita kalian. Apa kalian pernah tinggal di rumah yang punya cerita-cerita aneh juga? Please share di komen di bawah karena aku suka bacanya. Tapi rumah itu sumpah a little effed up sih. Kayak aku bakal tidur dan aku denger kayak orang scratching di tembok. Zaman itu waktu aku masih ngoleksi poster bola, aku pulang sekolah kayak semua posterku lepas. Gak make sense banget. Kalau satu jatuh nggak apa-apa ya. Ini semuanya dilepas kayak dirobek dari tembok. But anyways guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa komen kalau kalian punya pengalaman paranormal di rumah. Please share di bawah. Aku mau tahu banget. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Cuma Nessie Josh. Dan subscribe ke channel aku karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Jangan lupa kupon code aku buat Daniel Wellington kalau kalian mau kembaran sama aku sama Kendall Jenner.